Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membacakan PPT Telang Glowing Mist. Kita ada 4 anggota. Yang pertama ada Lirin Desika Sari dengan NIM 439. Yang kedua ada saya sendiri, Rizkita Nugraini dengan NIM 457. Dan yang ketiga ada Satria Bima Setiayuda yang NIM-nya 462. Yang terakhir ada Hera Yusuf Mikail, NIM-nya 465. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Dengan analisis tren pasar, produk face mist berbahan bunga telang menyasar segmen yang luas, mulai dari remaja hingga dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, dengan kebutuhan seperti hidrasi, kesegaran, dan manfaat anti penuaan. Target utamanya adalah wanita berusia 18-35 tahun yang masih aktif dan peduli akan penampilannya. Sementara target sekundernya adalah laki-laki berumur 20-40 tahun. Produk ini diposisikan sebagai face mist alami yang segar, menenangkan, dan kaya akan manfaat seperti antioksidan serta hidrasi mendalam. Selanjutnya, strategi pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Face mist bunga telang merupakan produk alami yang memberikan hidrasi, kesegaran, dan perlindungan antioksidan dengan varian aroma dan bahan tambahan seperti lidah buaya atau vitamin C. Yang kedua ada harga. Produk diposisikan sebagai premium dengan strategi harga berbasis nilai yang dilengkapi dengan penawaran diskon musiman, bundling, dan promosi untuk pembelian pertama agar menarik konsumen. Yang ketiga ada place atau tempat. Distribusi dilakukan melalui e-commerce, toko kecantikan, minimarket, serta kemitraan dengan salon dan influencer untuk memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir ada promotion. Strategi promosi mencakup kampanye di media sosial, endorsement, ulasan produk, serta pemberian sampel dan program diskon untuk meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan, di mana proyek ini itu memiliki manfaat yang dilihat dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Untuk aspek ekonomi sendiri, proyek ini itu manfaatnya yaitu dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas perdagangan dan pemasaran produk. Yang kedua dilihat dari aspek sosial, memberdayakan masyarakat dengan pelatihan budidaya dan pengolahan bunga telang, menyediakan produk perawatan kulit alami untuk meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Terus yang ketiga yaitu aspek budaya, bermanfaat untuk melestarikan penggunaan bunga telang sebagai warisan tradisional, memadukan tradisi dengan inovasi modern di industri kecantikan, serta memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas untuk meningkatkan citra budaya Indonesia. Terus selanjutnya yaitu keberlanjutan usaha. Kita memakai analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength sendiri, kekuatan utama produk ini adalah penggunaan bunga telang yang alami dan inovatif dengan manfaat anti penuaan, sejalan dengan tren keberlanjutan dan permintaan tinggi di pasar kecantikan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya bunga telang, kebutuhan investasi besar, dan tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu meningkatnya minat pada produk alami, potensi ekspansi ke pasar internasional, dan kemitraan dengan distributor mapan menawarkan prospek pertumbuhan yang signifikan. Terus yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Ancamannya itu seperti persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, regulasi ketat, dan perubahan preferensi konsumen menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Selanjutnya yaitu analisis AMDAL. Untuk dampaknya itu ada 5.
Yang pertama yaitu dampaknya potensi penurunan kualitas tanah jika budidaya tidak dilakukan secara berkelanjutan. Untuk solusinya sendiri, kita bisa menggunakan metode pertanian organik serta melakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kedua yaitu pemakaian air yang berlebihan untuk irigasi dapat mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat. Untuk solusinya yaitu kita bisa menerapkan sistem irigasi tetes yang efisien. Terus juga bisa melakukan konservasi air. Yang ketiga yaitu proses pengolahan dan pengemasan yang tidak ramah lingkungan dapat meningkatkan polusi udara. Untuk solusinya kita menggunakan peralatan yang hemat energi serta mengurangi emisi dengan teknologi bersih. Yang keempat yaitu proyek dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial jika tidak melibatkan semua pihak. Untuk solusinya, kita melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksi dan juga memberikan pelatihan dan kesempatan kerja. Untuk yang terakhir, kegiatan budidaya bunga telang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, namun juga bisa menggeser sektor ekonomi lokal yang sudah ada. Untuk solusinya sendiri yaitu kita bisa menerapkan sistem kemitraan yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Oke, selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Pemilihan dan perencanaan suatu produk telang glumis adalah produk perawatan kulit alami dengan ekstrak bunga telang yang kaya antioksidan, berfungsi menjaga kelembapan, meredakan iritasi, mencegah penuaan dini, mengatasi jerawat, mencerahkan pengencangan, serta menyamarkan bintik hitam. Dikemas praktis dalam botol spray dengan desain elegan yang mencerminkan kualitas dan inovasi. Selanjutnya, kualitas produk telang glumis. Telang glumis memiliki kualitas yang terjamin melalui formulasi ekstrak bunga telang yang konsentrasi 2,5% sampai 6%. Uji fisik menunjukkan pH 4,5 sampai 6,5 dan bobot jenis 0,7 sampai 1,2 gram atau mili sesuai standar, serta terbukti efektif untuk kulit kering dengan daya serap baik, disukai panelis untuk aroma dan warna. Pemilihan teknologi. Proses produksi telang glumis melibatkan teknologi ekstrak bunga telang, hidrotilasi atau pelarut. Formulasi menggunakan perangkat lunak, pengemasan ramah lingkungan dengan botol semprot, pengujian kualitas di laboratorium, serta pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce. Selanjutnya, perencanaan kapasitas produksi. Dengan kapasitas produksi 3.000 unit per bulan, rencana anggaran biaya yang efisien, proyek telang glumis diharapkan dapat beroperasi pada skala ekonomi yang optimal, harga pokok produksi yang rendah, serta harga jual kompetitif memberikan margin keuntungan yang baik. Selanjutnya, perencanaan letak pabrik. Pemilihan lokasi pabrik telang glumis harus mempertimbangkan faktor aksesibilitas bahan baku, infrastruktur yang memadai, kedekatan dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja terampil, regulasi yang mendukung dan dampak lingkungan untuk memastikan efisiensi produk dan keberlanjutan, dan perencanaan layout pabrik. Selanjutnya ada perencanaan tata letak bagian lainnya. Tata letak pabrik dirancang lebih efisien dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti people, seperti pelatihan karyawan dan alur kerja yang meminimalkan transportasi antar proses. Lalu ada physical evidence seperti kebersihan dan tanda penunjuk. Lalu ada proses, yaitu alur produksi yang terstruktur mulai dari bahan baku hingga pengemasan, yang dilakukan guna menjaga kualitas produk dan kelancaran operasional. Selanjutnya ada perencanaan jumlah produksi. Perencanaan produksi targetnya adalah 3.000 per bulan, mencakup
produksi mingguan sebanyak 750 unit dan harian sebanyak 150 unit, yang memastikan efisiensi, ketersediaan stok, dan kualitas produk terjaga untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu ada perencanaan mengenai persediaan. Perencanaannya melibatkan pengelolaan stok dengan metode FIFO guna menjaga kesegaran produk, penyimpanan stok yang cukup di pusat distribusi untuk memenuhi permintaan, serta sistem pengawasan otomatis untuk mengelola stok dan distribusi melalui jaringan distribusi seperti e-commerce dan media sosial. Lalu ada pengawasan kualitas produk yang meliputi pengujian bahan baku, pengawasan produksi, pengujian produk akhir, dan pengecekan kemasan dengan audit berkala dan dokumentasi setiap batch untuk memastikan konsistensi kualitas dan manfaat optimal bagi konsumen. Selanjutnya ada analisis tren pasar, target pasar, segmentasi. Pasar ditujukan pada konsumen yang semakin sadar akan pentingnya bahan alami dalam produk kecantikan. Yang kedua, kebutuhan konsumen. Konsumen mencari produk yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu. Tulang glowis dengan potensi sebagai toner, pelembab, dan pencerah kulit. Yang ketiga ada analisis pesaing. Pasar produk kecantikan sangat kompetitif dengan banyaknya merek dan produk yang tersedia, maka dari itu harus memperhatikan kualitasnya. Proses produksi dimulai dengan pengumpulan dan pemilihan bunga telang. Ini dapat diperoleh dari petani lokal atau supplier. Bunga telang yang berkualitas tinggi, segar, dan bebas dari hama atau penyakit dipilih untuk memastikan kualitas. Dan selanjutnya, pengolahan bunga telang dikeringkan dengan sinar matahari sehingga mendapatkan ekstraksi alkohol dengan cara bunga yang sudah kering direndam dalam alkohol untuk melepaskan zat aktifnya. Selanjutnya, anggaran dan pendanaan. Estimasi biaya produksi mencakup biaya pengadaan bahan baku, produksi, tenaga kerja, serta distribusi dan pemasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran distribusi. Yang pertama ada pemasaran online, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, pemasaran offline, ikut pameran dan event-event produk kecantikan yang mendukung keberlanjutan produk baru untuk memperkenalkan dengan secara langsung ke pasar. Yang ketiga ada harga, penetapan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga menyesuaikan yang sudah ada di pasaran. Pengorganisasian, tim produksi mempersiapkan semua bahan baku yang dibutuhkan sudah tersedia dalam keadaan baik. Yang kedua, tim mengadakan bahan baku, bersihkan semua bahan baku dan peralatan yang akan digunakan dengan air bersih. Yang ketiga, tim pemasaran, yaitu tim pemasaran tulang glowis perlu memiliki strategi yang terencana dan kreatif untuk menjangkau target pasar yang tepat seperti dengan digital marketing. Tim keuangan membuat anggaran, bertanggung jawab untuk membuat anggaran termasuk pembelian bahan baku, produksi, pemasaran, dan gaji karyawan. Terima kasih. Selanjutnya, aspek yuridis. Yang pertama ada nama usaha. Nama usaha ada nozzle, yaitu mengacu pada fungsi semprotan halus face mist, menawarkan kesegaran dan kelembapan. Yang kedua ada logo usaha. Logo usaha kita bentuknya huruf N, modern dengan bintang, simbol, dan kualitasnya. Yang ketiga bentuk usaha. Bentuk usaha kita adalah UMKM, modal kecil, inovatif, fleksibel, mendorong ekonomi lokal. Dan yang terakhir atau yang keempat ada legalitas atau NIP, identitas resmi usaha untuk kemudahan izin, pendaftaran merek, melindungi hak cipta, meningkatkan daya saing, sertifikat halal, jaminan syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen. Terima kasih.